anak kampung, nggak punya uang, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, tapi alhamdulillah ibu percaya memberikan mandat saya sebagai ketua. Tapi karena saya kalah ganteng, saya kalah dengan Bang Zumi Zola pada saat itu. Itu perjalanan kami. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang. Karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Nah, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah, ini harus menjadi semangat kolektif anak-anak muda kita. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Mas mau ngopi ya? Kasihan deh lu. Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tempat atau menjadi wadah untuk bagaimana aspirasi-aspirasi masyarakat bisa didengar oleh Dewan, sehingga apa yang terjadi di lapangan, apa keinginan daripada masyarakat bisa terwujud melalui Dewan di provinsi. Salah satunya adalah budaya ketok palu, sempat menjadi citra buruk dari DPRD Provinsi Jambi. Segmen ketok palu menjadi hujatan, menjadi kecaman dari masyarakat bagaimana perwakilan mereka untuk bisa berkontribusi, untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, sementara di tubuh Dewan sendiri ada tanda korupsi yang terjadi. Terkait hal ini, bersama saya Samsul Bahri dalam program Tribun Jambi akan berwawancara langsung secara eksklusif bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Kita tegas untuk berikan sanksi yang tegas bagi pengusaha batubara itu sendiri. Betul? Dan kita sudah dengar Pak Kapolda, dan saya kenal Pak Kapolda. Pak Kapolda itu mengatakan kok ya enggak. Dan saya lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berada, terima kasih yang selalu menantikan program-program dari Tribun Jambi, termasuk kali ini bersama saya Samsul Bahri dalam program wawancara eksklusif bersama tokoh Jambi. Kali ini kita bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, yaitu Pak Edi Purwanto. Ini kita manggil Bapak atau Abang nih, Bang? Kalau mentang-mentang uban saya sudah banyak, kamu panggil Bapak. Karena kan kalau 2 tahun lalu Abang aja. 2 tahun lalu kita bisa panggil Abang, kalau sekarang kan udah berubah nih. Mungkin banyak pikiran atau seperti apa itu. Iya. Kita akan ngobrol bersama dengan Bang Edi. Ini sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kegiatan kesibukan apa sekarang nih, Bang? Ya,
pertama kan memang di Dewan masih ada menyisakan beberapa pansus yang belum selesai, terutama ada 2 pansus besar yang di luar Popemperda, yaitu konflik lahan dan BOT atau kerjasama pemerintah kepada pihak ketiga. Nah, ini yang kita godok serius, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini tuntas lah kedua pansus ini. Karena kedua pansus ini menurut kami itu penting, gitu. Karena konflik lahan itu Jambi itu menempati peringkat kedua nasional konflik lahan di Jambi setelah Riau. Maka dibutuhkan treatment khusus, dibutuhkan cara-cara yang khusus sehingga konflik lahan di Jambi bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, sehingga mudah-mudahan yang posisi nomor 2 tertinggi konflik lahan ini kita juga akan menjadi tertinggi penyelesaian konflik lahan di nasional. Itu yang kita harapkan, dan lebih jauh ekspektasi kami model yang akan kita munculkan, role model yang kita munculkan bisa menjadi literasi, bisa menjadi provinsi-provinsi lain juga bisa belajar belajar dari Jambi gitu. Bisa menambah narasi-narasi mereka lah untuk membuat pasus-pasus serupa sehingga konflik lahan di Indonesia bisa terurai dengan baik seperti itu. Kalau netizen melihat kegiatan-kegiatan Bang Edi masih warawiri masih kegiatan Dewan Bang ya, bukan kegiatan lain Bang. Ya karena memang kan saya kan wakilnya rakyat. Wakilnya rakyat, jabatan yang paling takut wakilnya dibuang. Jadi Wakapolda pingin wakilnya hilang jadi Kapolda. Wakajati, wakilnya hilang pengen jadi Kejati, tapi wakil rakyat, wakilnya dibuang jadi rakyat biasa. Maka kita tidak pengen itu. Maka kita betul-betul bekerja dengan baik. Karena sumpah jabatan kami 5 tahun itu dari pagi sampai pagi. Nggak ada 5 tahun jabatan dari pagi sampai jam 4 sore, nggak ada. Jadi memang kami kerja 24 jam, Sabtu Minggu pun tetap bekerja buat rakyat seperti itu. Nah, mungkin ini kita mengulas dari yang dulu mungkin ini Bang. Menjadi ketua DPR, menjadi DPR lah dulu kan, menjadi DPR, kemudian menjadi ketua DPRD. Artinya kan ada proses-proses ini. Kalau kita melihat sebetulnya ketika mencalonkan diri menjadi DPR, apa sih motivasi kita sebetulnya ini Bang? Ya, pertama kalau kita belajar ke belakang ya, saya memang dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung secara perekonomian. Sehingga memang saya dari kelas 2 SMP sudah biaya sendiri. Saya ikut orang namanya Pak Badrun, itu beliau yang menggembleng saya. Memang sakit waktu itu, tapi alhamdulillah dengan gemblengan beliau saya bisa seperti ini. Pagi itu jam 4 bangun, kemudian sholat, habis sholat motong karet, motong getah. Motong getah 1 hektar, itu jam-jam 6 seberapa selesai itu, kurang lebih 1,5 jam selesai gitu. Motong karet malam-malam sendirian kadang-kadang berdua itu. Bayangkan, waktu itu masih kecil SMP kelas 2. Nah setelah pulang itu masih menyuci piring, habis nyuci piring mandi baru sekolah. Setelah sekolah, pulang sekolah kita sholat, kemudian makan, habis makan bukan istirahat, tapi bekerja lagi karena ikut orang kan, ya harus kita. Berapa saudara nih Bang? Kami berempat. Anak kedua seperti itu. Jadi lanjutkan tadi, ya udah begitu dari bawah. Jadi alhamdulillah karena memang keseriusan kita, keyakinan kita, manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia. S2 selesai. Itu biaya sendiri juga gitu loh. Nah, mengapa saya tertarik di politik? Karena memang saya pernah jadi presiden mahasiswa. Presiden kampus, kita ngelihat kita sebagai social control, agent of change gitu seperti itu. Kemudian banyak yang kami ngelihat kok harus kita tampil. Selama ini kita jadi parlemen jalanan. Bagaimana kita masuk parlemen sesungguhnya di dalam gitu. Karena di dalam itu ternyata politik itulah yang bisa merubah sebuah negara, sebuah provinsi menjadi hitam, menjadi putih, menjadi maju, menjadi stuck, itu ternyata masuk ke dalam sistem. Nggak mungkin kita selama-lamanya di luar sistem seperti itu. Itulah yang melatar belakangi saya, sehingga saya masuk ke partai politik. Pada saat itu saya masuk beberapa partai politik, jujur sempat berdiskusi sama saya untuk masuk ke partai tersebut. Tapi memang kami memilih di PDI Perjuangan karena konsistensi ideologinya, platformnya, ajaran-ajaran Bung Karno, Trisakti Bung Karno, ini mengilhami saya sehingga saya masuk menentukan pilihan ke PDI Perjuangan. Nah, 2005 saya gabung ke PDI Perjuangan. Pada saat itu, minta maaf, saya gabung langsung masuk jadi wakil ketua PDI Perjuangan Provinsi Jambi. Waktu itu ketuanya Pak Turimin. Kemudian 2010 saya diberikan mandat oleh partai menjadi sekretaris partai.
2015 saya menjadi ketua partai, ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Jambi. Pada saat itu usia saya masih 34 tahun. Nah, ya, anak kampung, nggak punya uang, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, tapi alhamdulillah ibu percaya memberikan mandat saya sebagai ketua PD Perjuangan, dan alhamdulillah ujungnya 2019 belum pernah sejarahnya PD Perjuangan menang di Jambi, baru kali ini di tangan anak kampung, anak deso, nggak punya duit, modal kemampuan dan keinginan yang kuat, alhamdulillah PD Perjuangan bisa menang. Mengapa bisa menang? Karena kita bangun kebersamaan, kita bangun kesadaran kolektif kader bahwa PD Perjuangan itu bukan Edi Purwanto sendiri loh, tapi semuanya bertanggung jawab untuk memenangkan PD Perjuangan di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, karena semangat gotong royong itu, PD Perjuangan bisa menang sebenarnya. Jadi itulah melatar belakangi saya. Sehingga 2014 sempat nyalek. Jadi waktu itu saya wakil ketua DPRD Provinsi Jambi. Tapi partai memberikan mandat kepada saya untuk ikut kontestasi pilkada. Itu pilgub, saya maju wakil gubernur bersama Bapak Asam Basri Agus, gubernur incumbent. Tapi karena saya kalah ganteng, saya kalah dengan Bang Zumi Zola pada saat itu. Itu perjalanan kami. Sehingga banyak menyayangkan, loh kenapa Pak Edi baru berapa bulan kok mundur jadi wakil ketua DPRD gitu loh. Kami melihat ya ada kepentingan lebih besar eksekutif waktu itu, ini bisa menentukan hajat hidup orang banyak pada saat itu. Sehingga saya mundur, alhamdulillah ada hikmahnya. Ternyata saya mundur ada sesuatu yang memang kita tidak harapkan. Banyak yang bilang, "Loh Pak, untung Bapak ini bejo." Kalau Bapak di dalam, saya bilang bukan begitu. Ketika saya di dalam, insya Allah nggak terjadi OTT KPK itu gitu loh. Itu harus semangatnya gitu loh. Karena kita mewarnai, jangan diwarnai. Bagi saya itu saya tidak ingin, mohon maaf, terwarnai, tapi harus mewarnai untuk hal-hal yang baik seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita bisa menang, dan adik lihat sendiri 2 tahun yang lalu saya nggak punya uban ini. Setelah jadi ketua DPR uban saya banyak gitu loh. Berarti ternyata problem rakyat banyak sekali problem rakyat harus diselesaikan. Dan dalam 5 tahun ini bagaimana kita urai satu persatu gitu loh. Nah di situ dibutuhkan political will, dibutuhkan keinginan yang kuat, dibutuhkan kemampuan mengkonsolidasikan semua stakeholder, dibutuhkan integritas di situ. Maka insya Allah yang modal itulah kami yakin DPRD Provinsi Jambi akan jauh lebih baik, belajar dari pengalaman yang lalu. Kan Anda lihat bagaimana dilakukan oleh DPRD hari ini gitu loh. Alhamdulillah 2 kali kita ketok anggaran tidak terjadi yang selama ini. Bisa kok. Saya sendiri minta maaf untuk membangun trust kembali. Lembaga ini di mata publik gak gampang. Saya membangun kesadaran kolektif teman-teman anggota dewan. Bagaimana, mohon maaf kalau sudah kenal di dalam, apa yang terjadi, habis semuanya. Kemudian saya juga bikin surat resmi DPRD ke OPD-OPD agar tidak melayani segala bentuk permintaan-permintaan yang mengatasnamakan dewan, mengatasnamakan ketua dewan dan sebagainya. Untuk hal-hal yang KKN yang itu juga bisa merusak generasi bangsa kita masa depan. Itu kami lakukan. Kampanye terus, setiap acara ketemu OPD saya selalu ingatkan. Ingat, kita harus belajar dari masa lalu. Orang yang tidak belajar masa lalu itu ada orang yang bodoh. Masa kita mau jadi orang bodoh? Makanya komitmen itulah. Sebagaimana misalnya Pak KPK juga, Pak Firly mengingatkan kepada kami gitu. Pak Tito juga mengingatkan kepada kami sebagai Mendagri, ada 3 hal yang menjadikan perilaku koruptif ini muncul gitu. Yang pertama sistem politik yang berbiaya mahal. Yang kedua sistem rekrutmen ASN. Misalnya OPD bentar lagi nih, ada isu eselon 2 sekian, eselon 3 sekian, eselon 4 sekian. Nah ini beban-beban besar. Ini sistemnya harus sama-sama kita perbaiki. Nah, yang kedua terkait integritas. Integritas kan macam-macam. Banyak beberapa temen yang mohon maaf mungkin integritasnya belum teruji, belum kuat gitu loh. Makanya kita dorong bagaimana integritasnya ini muncul gitu. Yang ketiga budaya. Nah, budaya-budaya yang koruptif seperti ini kan dianggap wajar, dianggap biasa saja. Misalnya saya menyambut pernyataan Pak Burhanuddin Lopa. Saya bacain ya. Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang. Karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Nah, beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah ini harus menjadi semangat kolektif anak-anak muda kita. Kita benar nggak apa-apa. Syukur-syukur kita semuanya benar. Maka insya Allah cita-cita founding fathers untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat, berdikari, berkepribadian, bersatu, menjadikan Indonesia yang maju, tentu ini bisa terwujud secara bersama-sama seperti itu. Dan kalau kita lihat Jambi juga udah mulai bagus sekarang banyak secara sistemnya.
Ya sudah mulai. Bagus sih belum, mulai bagus. Udah mulai bagus karena kita harus banyak mengawasi. Memang DPRD itu kan jelas ada 3 fungsi, ada fungsi pembuat anggaran, kemudian membuat peraturan daerah dan juga ada fungsi pengawasan. Tiga fungsi inilah yang kita dorong, kita optimalkan sehingga peran DPRD maksimum. Pemerintahan daerah itu ada gubernur dan DPRD. Ya, jadi bukan atas bawahan tapi sama, pemerintah daerah itu gubernur dan DPRD. Nah, kalau kita bicara John Locke, teori John Locke pada saat itu bahwa ada tiras politikanya itu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Ya, eksekutif, legislatif itu membuat peraturan daerah, membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang dan mengadili undang-undang. Yang ketiga, federatif itu menjaga keamanan negara dengan penjajahan dengan negara lain. Kemudian berubah menjadi Montesquieu mengatakan bahwa tiras politika itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, kemudian yudikatif mengawasi dan mengadili undang-undang. Nah, ini harus kita betul-betul kita optimalkan fungsi-fungsi itu. Alhamdulillah dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan akan menuju perbaikan gitu loh. Nah, kayak kita juga harmonisasi kita bangun dengan teman-teman Kapolda, dengan teman-teman Kejati, dengan teman-teman Korem dan sebagainya. Ayo kita sama-sama fungsi masing-masing kita tunjukkan, fungsi masing-masing kita pertajam sehingga memang komunikasi harmonisasi itu jadi modal bagi kita untuk membangun Jambi. Dan mudah-mudahan dengan Pak Gubernur, Pak Haris dan Pak Abdullah Sani punya political will yang sama, punya komitmen yang besar sama-sama untuk membangun Jambi yang bebas dari korupsi, membangun Jambi mensejahterakan rakyat Provinsi Jambi. Itulah yang kita harapkan gitu loh, seperti itu. Mungkin atensi daripada ketua DPR sekarang kalau rapat mungkin kalau dewan-dewan banyak tidur mungkin Bang. Saya begini ada menarik. Kurang ngopi Bang. Saya itu sampai teman-teman bilang Machiavelli gitu. Saya bilang Hitler gitu. Pada saat itu minta maaf ya, anggaran APBD 2022 yang dibahas kemarin. Normalnya itu UAPPS itu pertengahan Juli harus masuk. Karena kemarin transisi gubernur beberapa PJ, sampai Pak Gubernur baru dilantik bulan Juli, akhirnya UAPPS baru masuk di 15 Oktober. Sementara secara regulasi tanggal 30 November harus ketok. 1,5 bulan bayangkan membahas anggaran dari UAPPS dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah selesai gitu loh. Sehingga teman-teman itu jam 3, jam 4 subuh itu masih ada yang tidur, ada yang ada di bangku. Ya sudah, yang penting kamu hadir gitu loh. Gantian nanti bangun seperti itu. Saya lakukan terus. Sabtu Minggu pun kerja, bahas anggaran. Ini susah kita Pak Ketua. Saya bilang sama teman-teman, teman-teman, sumpah janji jabatan kita nggak ada libur Sabtu Minggu. Nggak ada jam kerja kita. Jam kita 24 jam. Ayo bangun. Tapi alhamdulillah enjoy gitu loh. Selesai gitu loh. Maksud saya, ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, membangun kesadaran kolektif, nggak selesai gitu loh. Maka kerja cepat. Maka dulu santai, serius, sukses. Saya bilang cepat, serius, sukses. Nah, jangan santai gitu, harus cepat seperti itu. Nah, speednya ditambah seperti itu. Kan sekarang sudah modifikasi, ini kan motor saja sudah kecepatan sekian. Nah, kita semakin lama semakin cepat seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomongin ketok palu ini kita akan ada perbincangan panjang ini Bang. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Mas mau ngopi ya? Kasihan deh lu. Ini diaduk dulu, Sul. Emang kamu nggak suka susu ya? Nah, ini kopi ada yang pahit, ada yang manis Bang. Oh gitu, iya. Nah, ini tadi karena putih, uban saya muncul ini, makanya ada susu. Jadi nggak mau berubah ya, pakai hitam aja ya. Nah, tadi Abang bahas masalah ketok palu. Ini kan ketika Abang menjadi ketua DPRD, kemudian kan background di belakangnya kan adalah ada banyak kasus yang diungkap oleh KPK terkait dengan korupsi. Ketika menjadi ketua DPRD ada beban nggak sih Bang sebetulnya ketika kita langsung menjabat itu Bang? Beban, karena memang saya harus itu membangun trust kembali DPRD di mata publik. Bagaimana membangun kepercayaan DPRD di mata publik pasca OTT KPK itu sendiri, itu nggak gampang. Betul. Maka untuk melakukan hal seperti itu, banyak sekali terobosan-terobosan saya lakukan. Pertama adalah saya sampaikan di semua kesempatan bahwa eksekutif untuk tidak merespon permintaan-permintaan yang mengatasnamakan Dewan. Betul. Terutama mengataskan ketua DPRD, baik proyek dan sebagainya, itu untuk tidak dilakukan.
Apabila itu dilakukan, saya akan melaporkan kepada aparat penegak hukum langsung. Seperti itu. Maka, ya saya bilang gitu. Makanya takut gitu. Dan saya juga tembuskan ke Kapolda, saya tembuskan ke Kejati. Nah, yang kedua, saya selalu mensupervisi. Maka Kapolda, Kejati sering ke DPRD untuk diskusi sama teman-teman gitu loh. Membangun kesadaran kita bersama. Alhamdulillah, DPRD juga mulai sadar gitu. Saya juga senang teman-teman juga sadar, iya ya. Nah, udah cukup gaji kita udah cukup untuk anak istri kita gitu loh. Kok mau berlebih ya mungkin tempatnya nggak di sini, jadi pengusaha saja gitu loh. Ya pelan-pelan lama-lama bisa. Jadi ini nggak ada lagi budaya-budaya ketok palu, alhamdulillah nggak ada gitu loh. Saya bilang nggak ada ya seperti itu. Dan mohon maaf menurut saya ketauladanan itu dimulai dari diri kita, dari ketua. Kalau ketuanya sudah tidak main-main, insya Allah wakil ketua, anggota juga tidak main-main. Karena komitmen bersama. Beda ketika saya mengatakan, kita jangan main proyek, jangan main ketok palu. Tapi sementara saya masih main-main, ya itu nggak bisa. Itu pasti dilihat, mata kita banyak gitu loh. Betul. Tanya OPD misalnya, udah, gimana ini ketua? Gimana? Walah ketua main. Jadi jangan lupa teman-teman, namanya main proyek itu tahu kok. Kalian pasti tahu nih, siapa dapat proyek apa, semuanya nggak ada. Nggak mungkin OPD diam-diam, ini punya siapa, tahu gitu loh. Jadi itulah yang melatar belakangi teman-teman untuk, oh iya ya, bahaya gitu. Nggak bisa sehebat-hebat ini, sepada-pada itu pengen melompat, akhirnya jatuh juga. Pak Firly udah nyampaikan nggak ada namanya semua OTT itu semuanya sudah apa itu di tracking. Kapan ini udah tahu semua. Ya, handphone ini namanya pejabat jangan nggak ada namanya handphone itu dimodifikasi aman nggak ada. Semuanya bisa diakses. Jangan berpikir main handphone itu wah pokoknya nanti pakai iPhone kemudian harus ganti nomor saya itu handphone saya. Nomor saya itu dari tahun 2000. Handphone saya Samsung. Wah ini mudah sedot saja saya nggak ngapa-ngapain kok. Adanya marah-marah doang gitu. Ya seperti itu. Jadi lakukan itu. Yang selanjutnya, tentu saya juga bisa bicara kesejahteraan. Maka mengapa apa itu misalnya terjadi korupsi? Memang mohon maaf pendapatan yang kurang menurut saya. Jadi kemarin udah diskusi dengan teman-teman KPK, saya juga diminta salah satu narsumnya untuk memberikan masukan-masukan, ya nggak bisa gitu loh. Ya lucu misalnya seperti kemarin ada Bupati Karanganyar yang kena tangkap itu, yang gaji cuma 5,9 juta, ya pasti korupsi seperti. Nah ini harus kita benahi sama-sama. Maka alhamdulillah kemarin DPRD juga saya lihat ini tunjangan perumahan, tunjangan transportasi udah harus naik gitu kan, udah 5 tahun nggak naik, udah kita naikkan seperti itu. Nah, untuk dorong gitu, kok sudah pendapatannya bagus relatif kan terkendali gitu kan itu. Nah itu yang selalu menjadi kesalahan. Tapi memang sekali lagi itu bukan alasan. Uangnya banyak nggak korupsi nggak alasan. Betul. Ada juga uangnya banyak, sebagian korupsi juga banyak gitu loh. Ada juga orang yang sederhana juga happy saja seperti itu. Tapi memang sekali lagi dengan ketok palu itu harus dibutuhkan komitmen bersama. Mengajak diskusi teman-teman, membutuhkan kesadaran bersama. Bahkan termasuk mohon maaf Pak Ketua KPK kita undang. Saya undang ke DPRD, kemudian semua pimpinan DPRD kabupaten kota datang. Saya sengaja lah seperti itu, biar supaya tahu ini hati-hati loh ya. Maka Pak KPK bicara ada 7 indikator kesejahteraan pembangunan nasional. Yang paling cermati pertama angka kemiskinan. Yang kedua angka pengangguran, yang ketiga angka kematian ibu melahirkan, yang keempat angka kematian bayi, yang kelima indeks pembangunan manusia, yang keenam pendapatan per kapita, yang ketujuh Gini rasio. 7 hal ini penting dibedah oleh Pak KPK seperti itu. Ini hafal di kita, Bang. Ini tanpa baca teks Tribunnews. Oh ya. udah hafal. Anda mau tanya saya berapa APBD tahu saya. APBD kemarin diketok ya. Memang APBD kita nggak besar jujur, memang kita tapi nggak terlalu kecil. Di tengah-tengah penduduk kita per 30 November kemarin ada 3.557.517 jiwa. Kemudian desa kita ada 1.399 desa. Kemudian kelurahan kita ada 163 kelurahan. Dan berapa APBD kita? 4.709.846.912.107 rupiah. Cek. Nanti kalau salah ini denda saya. Itu nggak mungkin saya salah begitu. Ini beruntung ya Ketua DPRD cerdas. Enggak lah. Ada cek saja itu. Nggak mungkin salah itu insya Allah. Kan memang ya. Kayak kita tanggung jawab, kita ngatur anggaran itu namanya serupiah pun uang rakyat jelas kemana peruntukannya. Betul, jangan sampai kita tidak tahu ini uangnya kemana enggak. Maka indikator kesejahteraan itu jelas seperti kita lakukan gitu loh. Jadi artinya teman-teman yang masyarakat Jambi, insya Allah kami berkomitmen.
komitmen betul untuk bagaimana menjaga harga diri, martabat, kehormatan pemerintah Provinsi Jambi dengan tidak melakukan praktek-praktek KKN yang itu ada amanah reformasi. Jadi reformasi itu memperbaiki itu semua. Jangan malah merubah reformasi ini menjadikan orang yang tidak korupsi menjadi korupsi. Sistem semakin dibuka lebar untuk celah-celah korupsi. Alhamdulillah pemerintah juga udah melakukan langkah-langkah yang sangat inovatif. Adanya misalnya LKPP, lembaga kajian barang dan jasa itu, yang Pak Anas Azwar Anas sekarang ketuanya. Banyak semuanya sudah lelangnya sudah pakai e-katalog itulah, sudah e-katalog, sudah belanjanya juga sudah tidak sebuji-sebuji lagi. Kalau udah seperti itu mengurangi tindak pidana korupsi. Kalau udah sistemnya sudah ya sudah. Sama juga hati-hati ya seperti itu, hati-hati loh, hati-hati seperti itu, peringatan peringatan dini. Nah ini Bang, kan sebagai anggota dewan kan tentu ada banyak aspirasi masyarakat yang kita tampung. Mungkin masyarakat bertanya nih, 2 tahun Edi Purwanto menjadi ketua DPR, apa yang telah dilakukan? Mungkin bisa kita sampaikan ini Bang. Yang pertama 2020 kita masuk perhara COVID-19. Betul. Itu yang memang pada saat itu menjadi problem serius bagi kami. Pada saat itu pemerintah hanya menganggarkan 56 miliar. Saya bilang nggak bisa. Padahal refocusing itu haknya eksekutif. Betul. Tapi saya mohon maaf, ya sebagai rakyat, sebagai wakil rakyat saya bisa. Saya minta akhirnya dianggarkan 210 miliar. Itu murni inisiatif DPRD. Kita minta eksekutif untuk merasionalisasi, memotong anggaran-anggaran nggak penting. Sehingga mohon maaf lah, DPRD itu 2 kali anggaran baju kami coret. 2020 kan memang setiap tahun kami ASN dapat baju, DPRD juga baju, ada seragam harian, ada seragam resmi, ada batik macam-macam, ada 5 macam. Saya coret 1 miliar, 900 sekian juta. 2021 saya coret lagi, anggota Pak baru dapat kursi, nggak apa-apa kita beli sendiri, masa nggak beli baju gitu loh. Itu yang kita lakukan, termasuk mohon maaf karhutlah. Karhutlah ini kan mohon maaf menjadi masalah serius. Betul. Pertama kali saya dilantik jadi pimpinan sementara, jam 1 selesai, jam 3 terbang saya dengan Kapolda, dengan Gubernur, dengan Danrem. Lengkap kami, Forkopimda. Jadi saya Gubernur, Pak Rory waktu itu, Kapolda Pak Mukhlis, Danremnya Pak Rudi, Elvis Rudi. Lihat dulu, gimana masalah karhutlah. Langsung rakor, saya lakukan itu langsung. Alhamdulillah treatment kita bagus. 2 jam Alhamdulillah, iya. Langsung terbang itu, langsung terbang. Kan ada jejak digitalnya, kalian lihat itu. Saya langsung lihat itu, oh ini loh, baru tahu Pak Mukhlis, oh itu deh. Ternyata memang mohon maaf di situ pembalakan liar juga banyak. Wah, macam-macam. Tempatnya memang sulit dijangkau. Ada masalah taman TNKS, ada juga di Tahura. Kan masalah kita kan dari betung, berbak, kemudian londrang, itu juga masa-masa serius gambut itu yang jadi masalah besar kita. Maka kita intens betul untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dini. Maka kesepakatan kita sama Pak Kapolda, Pak Firman kemarin, kemudian Pak Rahmat, udah pasukan disiagakan di tempat. Baik TNI Polri, alhamdulillah bisa meredam. Pasca 2019, kebakaran kita udah nggak begitu berat lagi. Bukan karena saya, tapi memang kolaborasi bersama. Saya bilang, berapa anggarannya? Butuh berapa? Kita siapkan. Maka untuk itu BTT kita diperbesar. Nggak apa-apa, karena memang kalau sudah kita udah asap, udah masuk, sudah kebakaran di mana-mana, akibatnya lebih fatal. Betul. Rumah sakit kita akan lebih mahal, Betul. APBD kita akan terserot lebih banyak. Udah lebih bagus antisipasi itu. Masa bilang BPBD, kamu rumuskan, jangan sampai ada masalah terhadap pasukan, jangan sampai pasukan di lapangan memadamkan api, sementara nggak kita kasih apa-apa, nggak bisa. Vitaminnya harus siap, kemudian obat batuknya harus siap, pelindung dirinya harus lengkap. Makanya bergizi, harus seperti itu. Kita menyuruh kawan-kawan jaga, sementara nggak kita perhatikan. Betul. Itu nggak fair. Makanya saya dorong seperti itu. Karhutlah alhamdulillah sudah mulai baik. Termasuk beberapa FGD, ada upaya penyelesaian karhutlah itu jangka pendek, menengah, panjang. Termasuk beberapa tempat sudah diakuisisi oleh misalnya PT PDIW sama Pesona. Itu mau diakuisisi oleh Kartika Eka Faksi.
angkatan darat untuk dijadikan itu food estate seperti itu. Ya nggak masalah, silakan. Tapi memang terjaga gitu loh. Nah tentu kita diskusi dengan teman-teman NGO juga aktif seperti itu. Bagaimana kita melakukan penghijauan kembali di beberapa tempat. Makanya kita lakukan, kalau Anda lihat, selain itu saya mungkin yang ketua DPRD yang paling aktif nanam tumbuh-tumbuhan. Betul. Maka saya dapat penghargaan Green Leadership dari KLHK. Saya bingung kok dapat penghargaan. Rupanya mereka salah satunya dari media. Nah ini yang saya tanam 2 tahun yang lalu, yang pohon ini. Ketapang ini dari Aceh. Udah besar kan? Ya, dijagain gitu loh. Nah kemarin saya juga nanam di bantaran sungai. Nah, ya selain karhutla, saya mendorong bagaimana kita menjadikan Batanghari bersih tanpa pencemaran alam. Makanya kita judul Batanghari Bertapa. Yang dilakukan apa? Pertama, penghijauan kembali. Karena pembalakan liar sudah banyak. Pada gundul. Coba bayangkan, kalau sungai Batanghari itu kita keruk sebagai dalam, tapi debit airnya tetap segini. Betul, karena nggak ada penyangga lagi. Satu-satunya dilakukan secara masif, kampanye masif menanam pohon di pinggir-pinggiran sungai. Dan Batanghari. Itu. Yang kedua, ada upaya, mohon maaf, masyarakat sebagian, mungkin perusahaan, mungkin diduga membuang limbahnya ke dalam sungai. Yang ketiga, dompeng. Jadi sehingga kualitas air Batanghari kita udah nggak bagus. Udah keruh sekali gitu. Jangan-jangan merkurinya udah nggak karu-karuan. Dulu kita kalau pesan makanan, misalnya ikan apa? Pasti nanya ikan sungai. Iya. Nah, apakah ikan sungai Batanghari? Mikir juga kita, jangannya lebih sehat ikan keramba. Jangan-jangan gitu loh, lebih sehat ikan kolam gitu loh. Kalau udah begitu gitu loh. Nah, ini tugas besar kita. Saya masih bermimpi Batanghari itu menjadi jernih kembali. Langkah-langkah apapun harus kita lakukan sama-sama. Membutuhkan kesadaran kolektif, termasuk pemerintah menata solusi-solusi ekonomi bagi masyarakat yang biasa beroperasi sebagai dompeng dan sebagainya. Setelah itu masih banyak sebenarnya dilakukan itu. Udah. Mungkin kalau terakhir mungkin nih Bang, apa yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah, kemudian kepada anggota kita dan kepada masyarakat terakhir ini Bang? Betul. Karena kan siap. Karena kan kita ketahui bahwa citra DPR tahun lalu kan mungkin tanda kutip buruk lah nih Bang. Nah, tadi udah kan? Sudah. 2 tadi. Saya karhutla, penanaman pohon masif, kemudian vaksin. Vaksin sendiri, Anda lihat, di DPRD itu setiap Sabtu waktu itu ngadakan vaksinasi di DPRD. Nah, mohon maaf, harapan saya kan kantor gubernur di halamannya bikin. Enggak ternyata. Makanya Polda, ketua DPRD bikin, Danrem bikin. Ya udah kami bikin di kantor gitu loh. Vaksinasi Anda lihat sendiri, saya dengan teman-teman Forkopimda jalan luar biasa. Alhamdulillah Pak Gubernur juga luar biasa. Betul. Terakhir Pak Kapolda kita apresiasi. Kerinci udah sampai 70%. Itu ya, ada unik Kerinci itu. Saya datang kunjungan kerja ke sana, saya tanya dengan Pak Wali Kota. Pak Wali, bagaimana membangun kesadaran masyarakat mau divaksin? Pak Ketua, kayaknya kita harus jadi buya. Waduh, jadi buya. Sehingga ada yang letuk. Kawan, udah Pak Ketua suruh khotib. Saya khotib di Masjid Agung Sungai Penuh. Saya udah 2 tahun lebih nggak pernah khotib kan? Khotib, mohon maaf ya, saya pertama kali khotib yang khotbah sekali itu masuk pertama kali itu. Pertama kali. Waduh, dak diduk ini. Dan saya kebetulan nggak bisa khotbah itu pakai teh nggak bisa gitu loh. Ya Bismillah, saya naik. Alhamdulillah. Bagus relasinya. Sampai jam 3 kita rapat dengan Ketua MUI Kota, dengan MUI Kecamatan, dan Ketua Lembaga Adat Kota, sekaligus Ketua Lembaga Adat Kecamatan. Rapatlah dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah, capainya luar biasa. Mau divaksin. Bahkan kami langsung melaksanakan vaksinasi beberapa kecamatan. Pakai teman-teman Kormi, kemudian langsung kecamatan, kami tinjau langsung dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah berhasil. Nah sekarang Pak Kapolda juga berhasil membangun vaksinasi di menargetkan vaksinasi di Kerinci itu. Nah, vaksinasi COVID kita lakukan masif. Yang terakhir, hari ini kita lagi bikin pasus sebagaimana saya kita lakukan pasus COVID lahan dan juga BOT. BOT itu kerjasama pemerintah dengan pihak ketiga. Kita buka pansus, sudah 98 aduan konflik lahan antara korporasi dengan rakyat dan 1 pengaduan konflik tambang. Nah itu kita dalami terus, kita panggil beberapa stakeholder, kemudian dari kepolisian, kejaksaan, kemudian Pak Danrem juga memaparkan strategi untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk kita juga sudah koordinasi dengan KLHK. Pada saat itu DPRD ketemu konsultasi dengan KLHK, ditemui oleh Pak Wamen, kemudian temui Pak Sekjen KLHK, Pak Dirjen terkait itu, Sekretaris Dirjen, ada staf ahli, ada Karuhumas, pejabat tingginya ketemu kita. Serius saya lihat, oh
ini political will-nya udah mulai kesadaran udah muncul. Kemudian kami ke Komisi 4 ditemui langsung ketua komisi dan beberapa anggota. Nah, inilah yang saya berharap kayaknya gayung bersambut gitu loh. Memang pemerintah sudah melakukan beberapa treatment seperti ada perhutanan sosial dan sebagainya. Salah satu cara untuk mengurangi konflik lahan. Nah, ini nanti tentu rekomendasi nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman. Konflik lahan ada 3 pendekatan saya tekankan kepada teman-teman pansus. Pertama ada pendekatan adat. Yang kedua ada pendekatan politik. Yang ketiga pendekatan hukum. Ya, ada kan beberapa kerinci konflik kan adat, udah kita selesaikan, kekeluargaan. Kemudian nanti mungkin politik, ya ternyata misalnya, oh yang punya perusahaan ini Pak Samsul, Pak Samsul kan kawan saya, bro, tolong dong, kasihan rakyat kita, ikhlaskan dikit, ini pendekatan politik gitu loh. Nah ya, bro, tolong dong, ya udahlah, ikhlaskan 1.000 hektar itu buat rakyat, mereka juga ini kita verifikasi. Kan itu pendekatan politik, yang kalau nggak bisa, pendekatan hukum. Nah, udah hukum jalan terakhir. Ya jalan terakhir hukum itu. Nah, tujuan hukum kan itu. Ada kemanfaatan, ada keadilan, kemudian yang kedua pemanfaatan, yang ketiga kepastian hukum. Nah, itulah tujuan hukum yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi harus ada aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, mungkin itu yang kita lakukan. Dan banyak lagi perda-perda. Kita juga bikin perda disabilitas. Kita juga kemarin bikin perda inisiatif inovasi daerah. Termasuk kita perda inisiatif retribusi daerah supaya meningkatkan PAD. Banyak perda inisiatif yang DPRD bikin untuk kemanfaatan masyarakat Provinsi Jambi seperti itu. Artinya kalau ditanya netizen nanya apa yang sudah dilakukan banyak banget. Saya mohon maaf bisa bicara itu, mungkin bisa 10 jam. Saya bisa cerita apa yang kita lakukan DPRD. Bener gitu loh. Termasuk jalan-jalan, kemarin kita persetujui misalnya multi-yes. Mengapa kita setuju multi-yes yang soal kandis itu? Saya dorong itu memindahkan multi-yes itu. Saya dorong ke situ. Kenapa? Di situ sering kebakar hutan lahan. Ada di situ, ada tahura, ada londrang, ada berbak. Maka kalau kita bangun multi-yes di situ, kok ada apa-apa, cepat pemadaman apinya gitu. Jangan nunggu ini kita sudah menyebar kemana baru datang, nggak bisa. Nah itu namanya membangun berskala prioritas seperti itu. Oke, nah mungkin kan kalau soal apa yang telah dilakukan mungkin kita bisa searching atau mungkin bisa kegiatan-kegiatan dari. Tapi yang paling lupa kita jangan lupa ngopi terus. Karena kopi itu solusi ekonomi rakyat Jambi. Kopi kita punya Arabica, punya Liberica, punya Robusta, kopi kebanggaan masyarakat Jambi. Nah ini kita harus kampanyekan terus coba ngopi itu sehat, tapi memang nggak pakai gula. Mungkin ini terakhir mungkin Bang di perbincangan kita ini Bang, apa yang ingin kita harapkan ke pemerintah, kemudian ke anggota dewan kita, kemudian juga ke masyarakat ini Bang? Ya kalau kita lihat ya, pertama azas negara kita berdiri karena ada bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan keadilan. Kemudian visi besar kita mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian misi kita apa? Adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif terhadap perdamaian dunia dan keadilan sosial. Nah, sebenarnya 3 inilah azasnya, visinya dan misinya ini menjadi pemikiran kita bersama sehingga masyarakat kita betul-betul merasa oh pemimpin itu ada, pemimpin itu berkomitmen, pemimpin itu bisa satu kata dengan perbuatan. Yang tujuan akhirnya adalah bagaimana Indonesia itu berdaulat, Provinsi Jambi itu berdaulat. Baik itu kedaulatan pangannya, kedaulatan energinya, kedaulatan listriknya. Kita sekarang lagi dorong bagaimana listrik kita, teman-teman DPRD punya inisiatif. Listrik kita supaya otonom, tidak menghidup ke Sumatera Selatan lagi. Dan kami meminta surat dukungan dari seluruh kepala daerah kabupaten kota, provinsi, dan kita sama-sama kita dorong mudah-mudahan listrik kita bisa berdiri sendiri, tidak lagi menjadi cabangnya Sumatera Selatan. Kalau berdiri sendiri tentu nggak terjadi berjarpet seperti itu. Betul. Nah, kemudian selain itu ya kita juga mewujudkan misalnya berdikari bidang ekonomi. Kerinci, Sungai Penuh saya udah lihat itu ada 3.000 hektar sawah. 3.000 hektar sawah yang sekarang terendam, tidak bisa digunakan cocok tanam. Nah 3.000 sawah, kalau di Kerinci itu 1 hektar rata-rata 9 ton sekali panen. Dan 1 tahun 2 kali panen, maka 18 ton. Kalau 18 ton kali 3.000, berarti 54.000 ton bisa diambil beras dari 3.000 hektar ini. Betul. Maka semangat itu kita dorong, ketahanan pangan kita munculkan, keberdikarian kita munculkan. Terakhir adalah kebudayaan. Berkepribadian di dalam kebudayaan kita harus menggali karena budaya itu alat pemersatu bangsa.
budaya Jambi, dari hadrohnya, dengan lain sebagainya, budaya yang Jawa dengan reoknya, budaya Batak dengan ini macam-macam, budaya Jawa Barat dengan angklungnya, ini menjadi alat komunikasi kita sehingga persatuan kita semakin kuat, rasa memiliki kita semakin kuat, itu modal besar untuk membangun Provinsi Jambi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, siap. Oke, Tribuners, demikian perbincangan singkat kita dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi itu Bang Edi Purwanto. Mungkin banyak waktu lagi mungkin Bang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol Saya minta maaf, ngomongnya agak kecepatan. Karena memang saya banyak yang pikiran diramu dengan waktu yang sempit. Nanti kita akan diskusi dengan tematik-tematik yang lain. Oke, siap. Oke, demikian Tribuners. Terima kasih atas waktunya. Saya Samsul Bahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.